Ada sebuah ucapan yang hampir tiap tahun kita dengar, terutama pas hari raya, yang ternyata bisa jadi kunci buat hubungan yang lebih kuat. Pernah nggak sih kita benar-benar mikirin artinya? Hari ini, yuk kita bongkar makna yang lebih dalam di balik kata maaf. Coba deh ingat-ingat, setiap Idul Fitri ada satu kalimat yang hampir pasti kita ucapkan dan kita dengar berulang-ulang kali. Kalimat ini tuh udah kayak ritual ya kan? Jadi penanda dimulainya momen kebersamaan dan saling memaafkan. Tapi, coba kita lihat lebih dekat lagi deh. Yap, bener banget. Mohon maaf lahir dan batin. Kalimat ini rasanya udah otomatis aja gitu keluar dari mulut kita. Udah jadi bagian dari tradisi. Tapi saking seringnya diucapin, pernah nggak sih kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya apa sih yang lagi kita minta dan kita tawarkan di sini? Apakah ini cuma sekedar formalitas tahunan aja, cuma basa-basi? Atau jangan-jangan di dalamnya itu ada sebuah undangan yang mendalam banget? Terutama kalau kita ucapin ini ke orang terdekat kita, misalnya ke pasangan. Nah, disinilah letak kuncinya. Dalam sebuah hubungan, ucapan maaf itu bukan akhir dari masalah loh. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah undangan. Undangan buat apa? Undangan untuk membuka lagi pintu yang mungkin sempat ketutup. Dan memulai percakapan yang baru. Dan ini poin yang krusial banget ya. Memaafkan itu bukan amnesia, bukan berarti kita hapus ingatan atau pura-pura semuanya baik-baik aja. Bukan. Memaafkan itu adalah sebuah keputusan sadar untuk memberi ruang, semacam lembaran baru, di mana kita dan pasangan bisa coba lagi, tanpa terus-terusan diganduli beban masa lalu. Oke, sekarang coba kita bedah dari sisi psikologinya. Karena ada alasan yang kuat banget kenapa kita perlu memaafkan. Dan ini ternyata bukan soal orang lain, tapi justru soal diri kita sendiri. Dan yang menarik, dari kacamata psikologi, ternyata fokusnya itu geser loh. Tindakan memaafkan yang paling besar itu, manfaatnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Ini soal melepaskan beban. Beban amarah, kecewa, rasa sakit, yang kalau kita bawa terus, ya cuma akan bikin langkah kita makin berat ke depannya. Jadi intinya apa? Memaafkan itu sebenarnya hadiah paling berharga yang kita kasih buat diri kita sendiri. Sebuah tindakan untuk membebaskan diri supaya kita bisa dapat lagi kedamaian batin kita. Itulah tujuan utamanya. Nah, begitu kita paham konsep ini, tujuan hubungan kita juga jadi berubah. Kita berhenti ngejar-ngejar mitos soal hubungan sempurna, dan mulai membangun sesuatu yang jauh lebih nyata dan sehat. Sebuah hubungan yang terus-menerus diperbaiki. Lihat deh, banyak dari kita tuh tanpa sadar kejebak di sisi kiri, nyari hubungan sempurna. Sebuah mitos yang akhirnya cuma bikin stres dan kecewa. Padahal tujuan yang jauh lebih kuat dan realistis itu ada di kanan, menjadi hubungan yang memperbaiki. Di mana kedua pasangan sadar kalau masalah itu pasti ada, dan mereka berkomitmen buat memperbaikinya bareng-bareng. Nah, itulah realitas yang sehat. Oke, dari sini perjalanannya jadi lebih dalam lagi. Ketika sebuah pasangan udah menjadikan memaafkan dan memperbaiki sebagai kebiasaan, mereka itu bertransformasi menjadi sebuah model hubungan yang kuat banget. Mereka berevolusi jadi lebih dari sekedar pasangan biasa. Mereka menjadi sebuah tim yang melihat setiap tantangan itu sebagai kesempatan buat tumbuh. Mereka menjadi, betul sekali, pasangan pembelajar. Ini bukan cuma nama keren ya, tapi ini adalah sebuah pola pikir. Hubungan gak lagi dilihat sebagai tujuan akhir yang statis, tapi lebih kayak sebuah laboratorium hidup. Tempat mereka terus belajar soal pemicu emosi pasangan, belajar cara komunikasi yang lebih baik pas lagi konflik, dan yang paling penting, belajar gimana caranya jadi pribadi yang lebih baik bersama-sama. Dan inilah moto yang jadi pegangan mereka. Simple tapi dalam banget artinya, belajar bersama, tumbuh bersama. Ini adalah puncak dari semua yang kita bahas tadi, siklus dari memaafkan, memperbaiki, sampai akhirnya tumbuh jadi versi diri yang lebih baik bareng-bareng. Nah, sebagai penutup, yuk kita bawa ini kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin ada beban yang diam-diam lagi kita pikul. Ingat, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi tentang kedamaian apa yang ingin kamu dapatkan kembali. Jadi, saya tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Siapa yang akan kamu maafkan hari ini untuk memulai lembaran yang baru?